Parmelina Nama dari kelas 11A. Saya adalah calon ketua OSIS nomor urut 1. Tetap semangat untuk semuanya. Dadah! Halo, nama saya Valentino Yola. Saya calon ketua OSIS dan mendapat nomor urut 2. Kata-kata hari ini, 1 menit untuk kalian berharga untuk 1 tahun ke depan. Jadi pilihlah yang terbaik untuk kita sendiri. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru semua, serta teman-teman semua, serta kedua calon OSIS kami. Visi dan misi saya. Pertama, visi. Menjadikan SMA Kristen Tunas Gloria menjadi lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan aktif dalam kegiatan bersekolah, dilandasi dengan keimanan. Saya akan menjadikan OSIS sebagai sarana menampung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Misi 1. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan pentingnya menjaga lingkungan. 3. Menggalakkan tindakan tidak ada istilah senior dan junior, semua saling membantu. 4. Menciptakan suasana harmonis, inspiratif, dan bersifat kekeluargaan dalam organisasi OSIS. Dan yang terakhir adalah meningkatkan program kerja OSIS yang belum terlaksana. Sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam, selamat pagi semua. Sekarang saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk menjadi ketua OSIS. Yang pertama ada visi. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi paling terpandang di sekolah. Mengapa demikian? Karena yang saya lihat OSIS di sini selalu dianggap remeh. Dan saya akan membuat OSIS agar tidak dipandang remeh. Yang kedua ada misi. Misi saya membuat siswa-siswi SMA Tunas Gloria mempunyai karakter rohani dan berani untuk berbicara di depan. Karena yang saya lihat juga banyak teman-teman saya yang cuma bisa ngomong di belakang tapi tidak bisa berbicara di depan. Lingkungan pembelajaran, proses pembelajaran, dan ekspor. Kemudian, calon yang lain dipersilakan memberikan tanggapan. Lalu, akan ditanggapi kembali oleh calon pertama. Waktu setiap calon menjawab pertanyaan adalah 3 menit. Sedangkan, waktu untuk calon lain untuk menanggapi adalah 1 menit 30 detik. Kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Indah untuk mengambil tema dan pertanyaan. Berikan pendapat Anda tentang adanya guru yang memberikan tugas rumah atau PR terlalu banyak bagi siswa. Silakan Kak Indah menjawab pertanyaan ini. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah menyampaikan soalnya. Di sini saya akan menjawab dan kiranya teman-teman semua bisa mendengar dan memahami jawaban yang saya berikan. Baik, sekolah adalah tempat kita belajar, di mana kita yang dari luar tidak mengetahui apapun. Ketika kita masuk ke sekolah, kita belajar tentang materi, tentang kedisiplinan dan kemandirian. Tugas sekolah merupakan tugas rumah yang guru berikan agar kita kerjakan. Tapi saya tidak setuju dengan penggunaan atau pemberian tugas dari guru kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Menurut saya, ketika guru memberikan tugas, sebaiknya kita kerja di sekolah. Karena apa? Untuk kita lebih memahami pelajaran yang sudah diberikan oleh guru, dan kita bisa langsung menguji kemampuan kita sendiri, dan guru bisa menilai kita. Karena jika kita di rumah, mungkin itu sudah bantuan dari teknologi seperti HP dan aplikasi lainnya. Jika kita langsung mengerjakan tugas rumah itu di sekolah, maka kita akan menggunakan kemampuan kita sendiri. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Oke, baik Kak Indah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjaga pernyataan dari kakak ini. Menurut saya,
baik-baik saja kita mendapatkan tugas baik dari sekolah, dari guru. Karena saat di rumah kita mempunyai kesibukan sendiri untuk mengerjakan tugas. Itu saja. Terima kasih. Saya setuju dengan pertanyaan Kak Ino, tapi di sini dalam konteks jika kita sudah di rumah, itu mungkin sudah bukan jawaban kita sendiri. Ya, maksudnya pemahaman kita soal pelajaran yang sudah diberikan. Itu pasti kita akan bergantung pada aplikasi dari HP. Mungkin sedikit saja yang mengingat kemampuannya dan mengembangkan kemampuannya untuk mengisi jawaban dari soal tersebut. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Kak Indah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Indah. Ya, kesempatan kedua saya berikan kepada Kak Ino untuk mengambil tema dan pertanyaan. Tema yang diambil Kak Ino adalah ekstrakurikuler. Berikut saya mempersilakan Kak Ino untuk mengambil pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan. Menurut saya, kepentingan kita mengikuti eskul itu sangat penting. Tetapi menurut saya juga eskul di sekolah belum lengkap karena hanya terdapat 5 eskul, sedangkan di sekolah-sekolah lain terdapat 8 sampai bahkan 12 ekstrakurikuler. Selain itu, proses ekskul juga terbilang singkat karena hanya pada hari Sabtu dan cuma 2 jam proses ekskul per minggunya. Tapi menurut saya penempatan jadwal ekskul di sekolah sudah baik. Pada hari Sabtu itu pas hari libur kita. Tapi kekurangannya adalah biaya ekskul yang mahal dan kegiatan ekstrakurikulernya yang sedikit karena hanya terdapat 5 kegiatan. Sehingga mungkin ada siswa yang tidak begitu tertarik dengan kegiatan-kegiatan ekskul dan memilih untuk tidak mengikutinya. Terima kasih. Kesempatan saya berikan 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Ekskul itu dibuat untuk mencari tahu minat dan bakat kita. Jika kita menyukai sesuatu dalam hal seperti musik, mungkin kita bisa memberitahukan hal itu tersebut kepada guru, supaya guru melakukan rapat atau tingkat lebih lanjut untuk mendiskusikan diadakannya ekskul musik. Tergantung juga siswa yang memiliki minat lain dalam mata pelajaran lain bisa memberitahukan kepada guru untuk didiskusikan bersama untuk membuat ekskul tersebut. Jadi masalah ekskul itu soal minat dan bakatnya. Kalau sedikit ekskulnya itu kita bisa tambahkan, tapi kita harus memberitahu guru agar guru bisa menindaklanjuti lebih baik. Terima kasih. Detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi kakak ini bilang ada hanya 5 menit ekskul. Nah kan setiap kali kami pernah mengajukan ekskul basket sudah mendapatkan data-data siswa yang ingin mengikutinya, tetapi sudah diberikan kepada guru-guru, tetapi belum ditindaklanjuti. Itu saja. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Kak Indah untuk mengambil tema dan pertanyaan. Oke, baik Kak Indah, silakan ambil pertanyaannya. Yang harus diperbaiki, jelaskan pendapat Anda. Waktu Kak Indah menjawab pertanyaan ini adalah 3 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang teman Intan beritahukan. Menurut saya, penggunaan LCD perlu diperbanyak karena kita berada di era yang maju, era teknologi. Kita memerlukan teknologi untuk membantu kita dalam kegiatan belajar dan mengajar. Terima kasih Kak Indah. Sekarang saya mempersilakan Kak Ino untuk menanggapi jawaban dari Kak Indah. Dalam proses pembelajaran tentu membutuhkan guru dan murid. Proses pembelajaran yang ideal adalah saat murid tidak merasa bosan pada saat jam pembelajaran. Bagaimana kalau kita sudah dapat
kita sudah mendapatkan fasilitas yang bagus, tetapi kita masih tetap merasa bosan pada saat jam pelajaran. Terus yang saya mau tanyakan lagi kepada Kakak Indah, bagaimana cara kita agar tidak merasa bosan saat jam pembelajaran, khususnya pada jam pembelajaran terakhir? Karena pada saat jam pembelajaran 1, 2, dan 3, mungkin energi kita sudah terkuras karena mungkin gurunya ya membosankan atau apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Guru dan siswa itu sering melakukan kegiatan KBM, itu utama. Kedua, kita sebagai seorang siswa, tujuan kita datang ke sekolah itu untuk belajar, mencari ilmu. Apa yang kita tidak tahu dari luar, kita masuk ke sekolah, kita belajar untuk kita tahu. Kita harus sadar bahwa orang tua kita mencari uang di luar sana. Saya tidak tahu pekerjaannya apa, tapi ketika orang tua mencari pekerjaan, mencari uang untuk kita, tujuannya ya untuk kita sekolah. Jadi kita harus berpikir untuk ke depan, berpikir tentang masa depan kita. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada ketika kita di sekolah. Karena banyak anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena kekurangan atau ketidakmampuan dalam ekonomi. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak bosan? Yang pertama, kita bisa menyarankan kepada guru untuk melakukan ice breaking, seperti menggunakan kuisis untuk pembelajaran atau melakukan game-game kecilan agar kita tidak bosan saat pembelajaran. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan sharing antara siswa dan guru sambil belajar. Itu akan sangat seru. Terima kasih. Setujukah Anda dengan aturan pemakaian sepatu warna bebas warna di sekolah? Jelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Menurut saya sah-sah saja kita menggunakan sepatu berwarna untuk ke sekolah, karena mungkin dari kita memakai sepatu berwarna itu menaikkan mood kita saat belajar. Jadi menurut saya setuju dengan penggunaan sepatu berwarna ke sekolah. Terima kasih. Menurut saya, pendapat saya sendiri mau benar, sah-sah saja kita menggunakan sepatu putih. Tapi dalam peraturan sekolah kita sudah ditetapkan dari hari Senin sampai hari Kamis penggunaan sepatu hitam masih tetap berlaku, dan kita diberi kebebasan di hari Jumat untuk menggunakan sepatu bebas. Dalam hal ini saya lebih setuju jika kita mengikuti aturan, karena kita melihat sendiri konteks aturan dalam sekolah kita, karena diizinkan ketika hari Jumat kita menggunakan sepatu putih. Karena ketika kita bekerja, kita harus mendisiplinkan diri kita. Dari sekolah kita sudah disiplinkan untuk menggunakan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah, maka ketika kita lulus, kita sudah berpikir lebih maju, sudah kemandirian kita sudah bertambah, dan kita mengikuti aturan yang ada. Terima kasih. Di segmen sebelumnya, kita sudah menyaksikan penyampaian visi misi, debat, dan berargumentasi. Segmen terakhir ini, kita akan mendengarkan closing statement atau pesan penutup. Kepada kedua calon ketua OSIS kita, persilahkan. Dan itu kami awali dari calon nomor urut 1. Kepada Kak Indah Nama, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan guru-guru serta para panitia OSIS yang sudah bekerja sama dalam membantu kegiatan debat hari ini berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada teman-teman semua serta guru-guru dan para panitia jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan saat berdebat tadi. Yang kedua, saya ingin berterima kasih yang tulus atas perhatian teman-teman semua yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Saat kita melangkah menuju pemilihan nanti, marilah kita terus membangun semangat, kerjasama, dan keterbukaan. Marilah kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan bersama-sama kita wujudkan perubahan positif untuk kebaikan bersama. Saya, Carmelinda Alfil Sedanama, berkomitmen untuk mendengarkan dan mewakili suara setiap siswa, serta bekerja keras untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Serta pemilihan ini bukan tentang saya dan Ino, melainkan marilah kita bekerja sama untuk mengaspirasi ide-ide baru yang bisa kita tuangkan dalam organisasi OSIS. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 2, kepada Kak Ino Yola untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda
2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya ingin meminta maaf jika saya tadi salah kata saat debat. Para guru-guru maupun murid-murid yang merasa saya mempunyai program kerja di sekolah, yaitu mengadakan penggalangan dana jika seseorang siswa SMA Tunas Gloria maupun guru-guru jika tertimpa musibah ataupun kedukaan, mengadakan kejuaraan e-sports bagi siswa-siswi yang mungkin mempunyai potensi dalam bidang game, mengadakan lomba-lomba yang melibatkan kreativitas murid jika ada dana, mengadakan program dokter cilik, mengadakan program dokter cilik untuk menjaga UKS, lalu membagi jadwal piket untuk membersihkan kelas. Ini berlaku untuk semua kelas. Tentu saja saya tidak bisa mewujudkan ini semua tanpa bantuan dari murid dan guru. Jadi saya mohon pilih saya. Pilih saya karena 1 menit untuk Anda mungkin tidak berharga, tapi berharga untuk 1 tahun ke depan. Hadirin dimohon tenang. Ya, baik Mr. Miss dan teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para calon ketua. Ya, kita sama-sama menjadi saksi dari kedua calon OSIS yang tentunya berani menyampaikan ide, gagasan, dan visi misi. Tentunya ini akhir dari penyampaian visi misi dan debat calon ketua OSIS 2024-2025, dan semoga penyampaian visi misi dan debat mampu menjadi referensi Anda untuk menetapkan pilihan Anda pada 1 Maret 2024. Ya, tentunya kami menghimbau jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 1 Maret 2024. Suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan. Saya Selena Uli Dan saya Intan Kahlani. pamit undur diri, sampai jumpa. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada MC. Oke teman-teman semua, wah dari 2 calon ketua OSIS kita tadi perdebatannya seru ya, maksudnya wah menegangkan juga dengan kedua pendapatnya. Menurut Kak Rio bagaimana? Seru banget. Teman-teman semua juga pasti setelah menyaksikan perdebatan pasti sudah ada yang menentukan pilihan untuk tanggal 1 Maret nanti. Oke, sebelum penutupan acara hari ini, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada panitia OSIS. Saya persilakan Mr. Boy untuk memberikan arahan. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama itu, terima kasih ya kepada anak-anak kelas 10A dan 10B, luar biasa persiapannya. Tentu evaluasi pasti ada, tapi keberanian kita untuk melangkah itu perlu. Karena orang bilang, pegang prinsip ini, Pak lupa filsufnya siapa, tapi kata-katanya seperti ini. Aku adalah pejalan yang lambat, tapi aku tidak pernah berjalan ke belakang. Seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, sedikit demi sedikit kita merubah OSIS kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Itu sebelum kita bubar dari tempat ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami telah selesai melakukan debat kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.